Dia akhirnya mendapatkan keinginannya untuk masuk ke perusahaan mantan suaminya. Tepat ketika dia akan bertemu, Ozan tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki sesuatu untuk diceritakan kepada semua orang. Sebenarnya, itu mantan istrinya. Pernikahannya sangat baik, tetapi otaknya ditendang oleh seekor keledai yang membawanya ke tujuan ini. Sekarang dia sangat menyesalinya. Itu semua salahnya. Sekarang dia ingin meminta maaf dengan itu di depan semua orang dengan harapan dia bisa memaafkannya. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Namun detik berikutnya, Musa membangunkannya dari mimpinya. Ozan tiba-tiba ingin minum kopi. Dia menyuruh Ezra pergi ke kafetaria dan membelikan kopi untuk semua orang. Di sini, 8 orang bergiliran mengatakan apa yang ingin mereka minum. Ezra tidak punya waktu untuk mencatat, jadi dia sangat bingung. Nato menatapnya dengan sangat puas. Memerintahkannya untuk bergegas. Dia berpikir pasti bahwa Nato ingin mempermalukannya. Tapi itu tidak bisa dilakukan dengan cara yang sulit. Dengan pengalaman 10 tahun sebagai pramusaji, ingatan Ersa sangat bagus. Ingat selera dan preferensi setiap orang dengan melakukan tugas dengan sangat baik. Tepat ketika dia puas, Ozan mengatakan bahwa kopinya sudah tidak panas lagi dan memintanya untuk membelinya lagi. Sebelum Ersa sempat duduk, dia harus pergi. Butuh waktu lama untuk membeli kopi panas. Dan begitu dia duduk, Nato memeriksa pengalaman kerjanya. Tanggapan Ezra membuat semua orang tertawa. Untungnya, Musa membantu tepat waktu dan lelucon ini berakhir. Setelah pertemuan itu, Nato memintanya pergi ke Binatu untuk mengambil pakaiannya. Tidak sampai dia mengambil barang-barangnya. Ketika lift rusak, dia berjalan bola-balik berkali-kali sepanjang hari. Dia tidak bisa mengangkat kakinya. Sekarang dia harus memuat pakaian dan menaiki tangga ke lantai 17. Sesampainya di sana, asisten menyuruhnya membawa pakaian itu ke rumah Ozan di lantai 4. Ezra yang lelah itu melemparkan pakaian itu ke sofa. Ketika dia mengetahui bahwa Ozan tidak ada di rumah, dia mulai menjelajahi rumah mantan suaminya untuk melihat apakah ada wanita di sana. Setelah 1 jam, dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba dia menemukan bola kristal di rak. Ini adalah hadiah ulang tahunnya untuk Nato di masa lalu. Dia bilang dia akan menyimpannya sepanjang hidupnya dan dia benar-benar tidak berbohong. Nato tiba-tiba memasuki ruangan mengejutkan Ezra. Nato bertanya apa yang dia lakukan dengan menyelinap ke sini. Ezra mengatakan dia hanya datang untuk mengantarkan pakaian tetapi secara tidak sengaja memperlihatkan bola kristal tersebut. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya kepada Nato mengapa dia menyimpannya. Nato mengatakan dia lupa membuangnya. Ezra menasihatinya bahwa dia mengagumi kebenaran karena ini adalah ingatan di antara mereka tentang masa lalu. Nato dengan marah memintanya untuk diam, memperingatkannya bahwa dia hanya magang dan bahwa dia tidak diizinkan memasuki rumahnya untuk menghancurkan hidupnya. Pada malam hari, Ibu Otan, Rurutu pura-pura sakit mengelabui mereka untuk pulang. Nato berlari pulang secara tak terduga, mendapati ibunya sangat sehat, jadi dia bahkan mengatur janji untuknya. Nato dengan marah mencela perilaku mitos ibunya. Ibunya memperingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahan lamanya. Dia tahu siapa yang dia cintai. Dan sekarang dia bahkan bekerja dengan mantan istrinya di perusahaan yang sama. Nato segera memutuskan kata-katanya dan menyalahkannya karena menyebabkan masalah. Sejak dia pindah ke sini, saudara laki-laki Ezra mengungkapkan kepada Ersa tentang penunjukan Nato. Dia segera menyelinap ke gerbang Nato untuk memeriksa situasinya. Tapi Nato menyerangnya. Dia bertanya padanya apakah aku memata-matai. Tapi tentu saja, Ezra tidak mau mengakuinya. Nato kehilangan kesabaran dan berbalik untuk pergi. Ezra bertanya apakah dia sedang terburu-buru untuk menikah. Nato menjawab bahwa hidupnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ezra berterima kasih padanya karena telah merekrutnya. Nato menjawab bahwa itu karena kekuatan mereka, bukan kekuatannya. Dia juga melarangnya memberitahu siapapun bahwa mereka dulunya adalah suami istri atau dia akan memecatnya. Setelah mendengar hal tersebut, Ezra langsung memarahi Nato. Aku benci keegoisannya. Nato bertanya apakah ini alasan dia meninggalkannya. Ini adalah alasan mengapa dia tidak memberinya kesempatan. Ezra berkata dengan marah bahwa dia tidak tahu apa yang dia lakukan padanya. Ketika Nato menjadi penasaran dengan apa yang terjadi di masa lalu, Elsa tetap diam menyembunyikan kebenciannya di dalam hatinya. Yang itu pergi dalam kebingungan, meninggalkan Ozan berdiri di sana, bingung. Melihat Ezra pulang ke rumah dengan wajah sedih, kakaknya bertanya apakah dia membutuhkannya untuk mengajarinya Nato. Ezra meminum segelas anggur dan kemudian menyuruh kakaknya untuk membuat rencana. Keesokan paginya, asisten datang untuk memberitahu Nato bahwa data perusahaan telah dicuri tadi malam. Nato terkejut mendengarnya dan bertanya mengapa data itu dicuri. Asisten mengatakan pencuri menggunakan kartu itu.
Nato segera membawa bawahannya ke depan yang itu dan bertanya apakah dia ada di sini tadi malam. Dia mengakui, Ezra. Nato mengungkapkan kekecewaannya dan segera meminta bawahannya untuk membawa Esa ke kantor polisi. Bab ini berakhir di sini. Beri komentar di bawah jika Anda menyukai serial ini. Terima kasih.